Hidup adalah pilihan. Apapun yang kita lakukan pada hari ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan kemarin. Dan kita pada esok harinya adalah hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Banyak orang yang ingin mendapatkan tempat yang tinggi, tetapi mereka enggan untuk mendaki. Banyak orang yang tidak mau terjatuh, tapi mereka senantiasa berjalan di pinggir jurang. Banyak orang yang menginginkan, tapi tidak banyak orang yang ingin berproses. Maka pilihan-pilihan kita menandakan siapa kita ke depannya. Dan apapun yang telah kita pilih di masa lalu, sekaranglah jadinya. Mau jadi seperti apakah kita? Dan apa yang kita lakukan sekarang, apakah berkorelasi dengan tujuan yang ingin kita capai? Disitulah hidup adalah pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga nikmat rahmatnya. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan pula kepada habib tertinggi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan begitu besar rasa terima kasih kepada Dewan Juri yang telah menyempatkan waktunya untuk menilai kultum saya pada kesempatan kali ini. Tidak lupa saya ucapkan juga begitu banyak rasa terima kasih kepada seluruh panitia Ratijan tahun 2022 yang telah mensukseskan semua acara. Juga teman-teman sekalian yang senantiasa mendengarkan kultum pada kesempatan ini. Terkhusus kepada kelas 2A yang telah mendukung segala perjuangan yang saya lakukan hingga saya berada pada titik kali ini. Terima kasih semuanya. Nah, sebelum kita berlanjut kepada penjelasan mengenai hidup itu adalah pilihan, kita harus mengetahui nih teman-teman, kalau ayat di dalam Al-Quran telah menjelaskan salah satunya mengenai hidup ini merupakan pilihan. Tertera dalam Quran surat Al-Balad ayat ke-10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wahadainahun najdain, yang artinya telah kami wujudkan atau telah kami adakan sebuah jalan di mana jalan itu terbagi menjadi dua, yakni jalan takwa dan jalan fujur atau jalan kebaikan dan juga keburukan. Nah, dari apa yang telah kita tahu mengenai hidup ini adalah pilihan dari dua jalan, kita juga harus mengetahui bahwa ketika misalnya kita memilih kebaikan dalam hidup kita, berarti akallah yang menjadi pemimpin daripada hidup kita. Tetapi ketika kita menjadikan hawahu sebagai pemimpin dari diri kita, maka kita telah memilih jalan keburukan dalam hidup ini. Nah, berbicara tentang hidup adalah pilihan, kita senantiasa dihantarkan oleh kenyataan dalam realita kehidupan kita, bahwasanya banyak sekali orang-orang yang hendak mencapai sebuah keberhasilan, baik itu dalam kehidupannya, dalam karir bekerjanya, dalam pendidikannya. Namun sedikit sekali orang yang mampu menjalani prosesnya. Dalam artian, ada mereka-mereka yang hanya ingin bahagia namun tidak mau menjalani kesusahan sebelumnya. Padahal tertera dalam sebuah peribahasa mengenai berakit-rakit ke hulu, lalu berenang-renang ke tepian. Nah, dari apa yang telah dijelaskan oleh
bahasa tersebut, kita mengetahui bahwa tidak ada yang namanya kebahagiaan instan. Maka dari itu, hidup merupakan pilihan. Dan dari setiap apa-apa pilihan yang telah kita ambil, pasti memiliki resikonya. Maka ketika kita mengambil satu pilihan, kita harus mau mengambil juga konsekuensinya. Jangan sampai ketika kita mengambil sebuah pilihan, kita tidak mau mengambil konsekuensinya. Dalam artian, seperti contoh, ada seseorang yang berdagang. Nah, ketika ia berdagang, dia memutuskan untuk berdagang, pasti ada kemungkinan untuk dirinya mengalami kebangkrutan. Sangat nihil jika ia langsung mencapai sebuah keberhasilan. Dari situ, semua orang yang memutuskan untuk berbisnis haruslah siap menerima segala kemungkinan yang terjadi ketika ia melakukan proses perdagangan itu. Seperti contohnya, ketika misalnya mereka bangkrut, mereka lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, dan lain sebagainya. Itu merupakan hiruk pikuk daripada perdagangan. Maka ketika misalnya mereka memberanikan diri untuk mengambil keputusan tersebut dalam hidupnya, memutuskan pilihan tersebut dalam hidupnya, ia pun harus berani mengambil semua konsekuensi yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira apakah kita sudah menjadi orang yang senantiasa memikirkan dua kali akan apa pilihan yang kita ambil dalam kehidupan kita? Kita diciptakan untuk beribadah, sehingga ketika kita lahir di dunia, kita bukan hanya sesosok manusia yang berjalan tanpa tujuan. Kita memiliki tujuan di dunia, yaitu beribadah, yang tertera dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan sesosok manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Maka ketika kita terlahir di dunia, ada orang-orang yang ingat dengan tujuan mereka beribadah, dan ada pula yang lupa dengan tujuan diciptakannya ini adalah beribadah. Maka yang dinamakan hidup merupakan pilihan itu sangatlah benar. Karena ketika kita terlahir di dunia, tidak semua orang mampu memilih sebuah pilihan yang benar dalam hidupnya. Maka pesan atau kesimpulan dari kutum saya pada kali ini adalah, berhati-hatilah dalam bertindak, ambillah pilihan terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menurut Al-Quran. Bukan hanya menurut pemikiran kita belaka, tetapi menurut Al-Quran. Atas kelebihannya mohon maaf. Atlubu afan min kulli a'toi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.